Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Advent ketiga 12 Desember 2021, terambil dari kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Dan epistel dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marlas ni rohama di tonga-tonga tado debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Sefanya pasal 3 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 20, dan khotbah kita dari ayat 14 sampai dengan ayat 20 adalah janji keselamatan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di Minggu Advent ketiga Tahun Baru Gerejawi tanggal 12 Desember 2021, yang berbicara tentang peranan Sefanya, hamba Tuhan, membaharui kehidupan bangsanya, dan janji pemulihan Allah bagi umatnya. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Marlasni rohama di tonga-tonga tado debata.
Saudara, kitab Sefanya termasuk pada salah satu dari 12 kitab nabi-nabi kecil. Ditulis oleh Nabi Sefanya yang melayani pada masa pemerintahan Raja Yosia yang memerintah tahun 639 sampai tahun 609 sebelum pembuangan. Sefanya adalah termasuk anggota keluarga kerajaan. Dia adalah anak Kusi dan cucu buyut dari Raja Hizkia. Raja Hizkia itu lahir di tahun 739 sebelum Kristus. Sefanya sejaman dengan Nabi Yeremia sebelum bangsa Israel selatan yaitu Yehuda ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel termasuk Yeremia sendiri. Nama Sefanya artinya Tuhan tersembunyi, terselubung Tuhan. Atau juga dapat diartikan Tuhan telah menyembunyikan. Sefanya bernubuat untuk menentang berbagai-bagai kemerosotan moral yang terjadi di Israel pada waktu itu. Saat itu orang Israel menyembah Baal-Baal, menyembah berhala-berhala, dan menyembah tentara langit. Mereka percaya kepada Allah Yahweh, tetapi percaya juga kepada dewa-dewa lain seperti dewa Milkom. Pada pasal 1 ayat 5 dituliskan, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu, bersumpah demi dewa Milkom. Saudara, mereka melakukan sinkritisme, menggabungkan, mencampurkan berbagai-bagai kepercayaan. Selain itu mereka juga sudah berbalik dari Allah. Sudah berbalik dari Yahweh dan tidak lagi bertanya kepada Allah Yahweh. Pada pasal 1 ayat 6 ditulis, mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Saudara, inilah yang terus-menerus disoroti oleh Nabi Sefanya agar supaya mereka berbalik dari penyembahan-penyembahan berhala-berhala, dewa-dewi, serta kemerosotan-kemerosotan moral lainnya. Berbaliklah. Bersama dengan raja yang berkuasa saat itu, yakni Yosia, mereka berhasil untuk melakukan reformasi dan pembaharuan iman. Itu semua terjadi, perubahan yang sangat drastis antara penguasa yakni raja, pembesar-pembesar istana, dan hamba Tuhan Sefanya di sini. Terjadilah topang menopang, kerjasama yang bagus, dan saling membantu dalam menyadarkan, membaharui masyarakat. Dan hasilnya terjadilah pembaharuan dalam bidang keagamaan, dalam bidang moral yang dilakukan oleh Raja Yosia bersama dengan Sefanya hamba Tuhan. Sehingga bangsa Israel kembali menyembah Tuhan dengan benar. Kontribusi Sefanya sangat besar dalam memulihkan kepercayaan dan agama Israel yang murni kepada Tuhan Allah. Dalam nubuatannya, Nabi Sefanya sangat menekankan hari Tuhan yang dalam bahasa Ibrani disebut Yom Yahweh. Sefanya sangat-sangat gencar sekali menyuarakan bahwa hari Tuhan atau Yom Yahweh ini sudah dekat. Apa yang dimaksud Sefanya dengan Yom Yahweh ini? Yom Yahweh adalah tindakan langsung dari Tuhan untuk melakukan dua hal, yakni pertama, hukuman bagi orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Tuhan Allah Yahweh. Kedua, berkat dan keselamatan kepada orang-orang yang atau bangsa-bangsa yang benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat, mau memperbaharui diri dan kembali kepada Tuhan. Tentu kedua tindakan Allah ini tidak selalu langsung terjadi, tidak selalu dihukum langsung. Sebelum Tuhan menubuatkan, mengingatkan umatnya agar secepatnya mereka bertobat. Itu sebabnya Tuhan menyuruh para hamba-hambanya terlebih dahulu
Itulah para nabi-nabi. Ya, kita ingat nabi-nabi seperti Amos, Obadya, Yunus misalnya yang mengingatkan orang Ninive, Yesaya, dan dalam nats ini Sefanya yang sungguh-sungguh keras sekali berusaha sungguh-sungguh untuk mendorong, menyemangati umat Israel agar mereka mau bertobat. Dan Sefanya berhasil. Di zaman kita sekarang ini Bapak Ibu, ada dua penampakan dari hari Tuhan itu. Yom Yahweh itu, yakni menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya, serta secara umum atau yang sering kita sebut hari kiamat. Menyongsong itu Yom Yahweh. Tetapi sebelum kedatangannya yang kedua kali, sudah banyak yang mendahului kita berangkat ke rumah Bapa di sorga lewat kematian. Itulah Yom Yahweh bagi kita saat sekarang ini. Saudara, dalam khotbahnya Sefanya menekankan bahwa pada hari Tuhan itu, maka para penantang, musuh-musuh Allah di setiap bangsa akan dihukum. Dan sementara mereka yang setia kepada Tuhan, mereka akan melihat hari Tuhan itu sebagai pengharapan akan menggenapi janji tentang kerajaan Allah yang berkuasa sepenuhnya. Dalam Sefanya pasal 3 ayat 14-20 khotbah kita ini, ada janji keselamatan yang dikumandangkan oleh Nabi Sefanya kepada bangsa-bangsa dan mereka yang disebut sebagai sisa-sisa Israel. Namun, dalam menanti penggenapan janji itu, umat didorong agar menantinya dengan sukacita. Sefanya mengatakan, bersorak-soraklah, bertempik soraklah, bersukacitalah dan beria-rialah. Ayat 14. Dasar penantian dalam sukacita ini karena Allah sendiri yang akan menyingkirkan hukuman itu dan menebas binasa semua musuh-musuhnya. Ayat 15a. Sefanya mengatakan bahwa Tuhan itu Raja Israel ada di antaramu. Nah, ini kuncinya. Tuhan itu ada di antaramu. Dialah pahlawan yang memberi kemenangan, kata Sefanya pada ayat 15-17, 15b sampai 17a. Janji pemulihan dan pembaharuan lain yang dikatakan oleh Sefanya di sini adalah bahwa Allah akan membaharui dan mengangkat malapetaka daripadamu, membawa pulang dan mengumpulkan kembali kamu. Ayat 17b sampai 18 dan ayat 20. Dan terakhir Tuhan mengatakan lewat Sefanya, pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Ayat 19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah khotbah kita di Minggu Advent ketiga ini tentang peranan Sefanya, hamba Tuhan, membarui kehidupan bangsanya dan janji pemulihan Allah bagi umatnya. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Merlasni rohama di tengah-tengah tado debata. Apa pengajaran khotbah ini bagi kita saat kita sedang merayakan Advent ketiga ini? Nats khotbah pada Advent ketiga ini menyuarakan kepada kita penekanan terhadap sikap yang benar ketika merayakan masa Advent. Bukan saja hanya menyongsong perayaan kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi juga penantian akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini, dan kedatangannya menjemput pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Tidak hanya menunggu-nunggu, tidak hanya pasif saja, tetapi kita harus berbuat sesuatu dalam masa penantian ini. Karena itu, sikap yang benar dalam penantian Advent ini ialah: pertama, gereja harus memberi suara kenabian. Saudara, suara kenabian itu meliputi tunjukkan pengaruhmu sebagai hamba Tuhan kepada pemimpin masyarakat. Bagian pertama ini saya tujukan kepada para hamba-hamba Tuhan dulu, atau pimpinan-pimpinan gereja, baik di tingkat lokal atau setempat, tingkat regional daerah, dan nasional, supaya bisa meniru meneladani Sefanya ini.
Sebagaimana kita jelaskan tadi, Sefanya begitu banyak memberi kontribusinya, menopang dan memberi masukan kepada Raja Yosia. Karena Sefanya sebagai hamba Tuhan saat itulah, maka Raja Yosia sangat termotivasi, terdorong untuk melakukan pembaharuan total, melakukan reformasi dalam kehidupan masyarakat yang sudah rusak dalam segala segi kerohanian, moral, dan mental. Kontribusi yang disumbangkan oleh Sefanya ini memberi pengajaran dan teladan tiruan yang baik bagi para hamba-hamba Tuhan. Baik itu di tingkat huria, pagaran, atau resort, atau distrik, atau pusat. Saudara, peranan hamba-hamba Tuhan di tingkat-tingkat itu sangat dibutuhkan memberi kontribusi yang baik bagi pemerintah, pemimpin, penguasa yang ada di daerahnya, di mana gereja itu ada. Sumbangan dan kontribusi para hamba-hamba Tuhan ini jangan diartikan sebagai campur tangan para hamba-hamba Tuhan di bidang politik. Bukan, karena bagi sebahagian orang sangat alergi mendengar istilah politik ini jika dihubungkan dengan peranan para hamba-hamba Tuhan. Mereka menyebut bahwa para hamba-hamba Tuhan tidak boleh berpolitik sebab konotasinya sangat-sangat negatif. Nah, ini Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan politik. Yang Sefanya lakukan dan yang perlu ditiru saat ini adalah memberi masukan-masukan yang dapat membantu pimpinan masyarakat, khususnya di kala kita melihat ada timbul berbagai-bagai kemerosotan di bidang moral, di bidang mental, dan di bidang spiritual. Inilah yang kita sebut dengan bahasa teologisnya suara kenabian. Memberi suara kenabian. Gereja harus memberi suara kenabian. Suara kenabian itu mengingatkan para pemimpin-pemimpin masyarakat kalau ada hal-hal yang salah, yang keliru, yang menyimpang dan sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan seharusnya para pemimpin masyarakat atau pemerintah itu juga mendengar suara kenabian yang disuarakan gereja dan para hamba-hamba Tuhan ini. Seharusnya para pemimpin masyarakat, kepala pemerintahan di berbagai-bagai tingkat ini harus cepat tanggap, cepat meresponi dan mengindahkan suara kenabian gereja dan hamba-hamba Tuhan ini. Dengan demikian, terjadilah topang-menopang, sinergitas antara pemimpin gereja dengan penguasa, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa dan negara. Dan dengan demikian, bangsa dan masyarakat kita akan selamat. Amin Bapak Ibu. Mari kita praktekkan suara kenabian ini. Pengajaran yang kedua, bersorak-sorai di saat menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, dalam menjalani hidup ini, terlebih dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia, kita dipanggil untuk hidup bersorak-sorai, bertempik soraklah, bersukacita dan beria-rialah, katanya di ayat 14. Tentu saja kita akan bertanya, bagaimana mungkin saya atau kita bersorak-sorai, bertempik sorak, bersukacita dan beria-ria ketika kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan, pergumulan hidup, tantangan, dan bahkan penderitaan. Mungkinkah kita bersorak-sorai? Saudara, kata bertempik sorak atau sukacita yang dipakai dalam bahasa Ibrani di sini, ruah, suara yang kuat, itu artinya bergembira, bergema, khususnya dalam konteks memuji Tuhan. Bahkan dengan menggunakan alat-alat instrumen yang bisa kita pakai untuk memuji-muji Tuhan. Biasanya kata ruah atau bertempik sorak ini terjadi karena Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuh kita ketika kita menghadapi peperangan, permasalahan, dan ancaman. Jadi kata bertempik sorak atau sukacita yang digunakan oleh Sefanya ini mempunyai arti keadaan hati yang gembira atau keadaan hati yang merasa damai, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi apapun di sekitar hidup kita ini. Saudara, apa yang menyebabkan kita bisa bersorak-sorai di kala menghadapi berbagai-bagai kesulitan itu?
Zefanya mengatakan sekurang-kurangnya 4 tindakan Tuhan menyelamatkan umatnya. Pertama, Tuhan menyingkirkan hukuman atas kita dan telah menebas binasa musuh-musuh kita, ayat 15. Kedua, kita tidak lagi merasa takut dan lemah lesu, ayat 16. Ketiga, Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dan keempat, disebutkan pada ayat 19. Di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, aku akan menyelamatkan yang pincang dan mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu itu menjadi kepujian dan kenamaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi tempik sorak atau sukacita kita alami pas atau percis ketika di saat kita sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup ini. Jadi Bapak Ibu, sorak-sorai itu bukan ditentukan oleh keadaan diri kita. Ya, karena kita punya uang, kita punya harta, kita orang kaya. Tidak ditentukan oleh keadaan fisik kita, apakah sehat jasmani atau sakit penyakit melanda kita dan masih dalam keadaan kesulitan di bidang kehidupan ini. Bukan ini yang menentukan sorak-sorai sukacita, Bapak Ibu. Sebab apa? Karena semua hal-hal ini yang kita baru sebutkan ini adalah terbatas. Tetapi yang menentukan sukacita kita itu adalah keterlibatan dan campur tangan Tuhan dalam berbagai-bagai kondisi hidup kita. Baik kita punya uang atau tidak punya uang, miskin, baik sedang menderita atau senang, kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita itulah yang menentukan sorak-sorai dan sukacita itu. Saya percaya bahwa kita pernah mengalami masa-masa krisis bahkan terpuruk, baik dalam aspek ekonomi, sosial, terutama dalam hal-hal spiritual, mental, kerohanian kita kadang-kadang terpuruk, Bapak Ibu. Makanya kita harus sadari bahwa terkadang sering juga perasaan sukacita kita itu dibarengi oleh rasa duka, rasa sedih, cemas, takut, dan gentar. Sering, tetapi ingat, keadaan seperti itu tidak membuat kita hanyut, tidak membuat hati kita tenggelam dan hancur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di antara kita. Sehingga sukacita yang kita dapat itu membuat kita merasa damai. Dan itu bukan berasal dari dalam diri kita, melainkan berasal dari Tuhan sendiri, membuat kita kuat, tabah, dan mampu menghadapi semuanya cobaan itu. Saudara, inilah pentingnya pengajaran khotbah kita pada saat ini, bahwa Tuhan memberi kepada kita sukacita sorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun kita sedang dalam keadaan sulit, menghadapi berbagai-bagai tantangan, bahkan penderitaan, tetapi kita mampu menghadapi sebab Tuhan ada di antara kita. Tuhanlah yang mengaruniakan sukacita itu. Amin, Bapak Ibu. Maka kita harus bersyukur, kita harus memuji Tuhan. Ya, terutama di saat-saat krisis kesehatan akibat COVID-19 yang meskipun semakin mereda sekarang, puji Tuhan, kita bersyukur untuk itu. Tetapi tetap kita masih ada rasa-rasa takut. Tetapi saya percaya kita dan bangsa dan masyarakat kita akan selamat. Bersama Tuhan kita akan bersukacita, sebagaimana topik minggu ini. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Pengajaran yang ketiga, Tuhan memulihkan keadaan orang percaya. Saudara, nubuatan Zefanya bahwa Tuhan akan menghukum umat itu karena mereka hidup dalam dosa, karena mereka masih menyembah para dewa zaman itu. Mereka tidak melakukan keadilan, pemimpin-pemimpin masyarakat juga hidup egois. Oleh karena itu Tuhan menjadi marah dan akan menghukum mereka. Itu terdapat pada pasal 1 ayat 4-6. Dan hal ini terjadi di tahun 605 pembuangan pertama. Kemudian tahun 597 sebelum Kristus pembuangan kedua. Dan pembuangan ketiga di zaman Sedekia nanti berikutnya tahun 587 sebelum Kristus. Namun betapapun Allah marah terhadap dosa-dosa umat Israel,
Ia tetap mengasihinya. Tuhan mau memulihkan kembali kehidupan umatnya. Mereka diizinkan oleh Tuhan kembali dari pembuangan Babel di tahun 538 sebelum Kristus. Jadi, ada pemulihan dari Tuhan meskipun harus merasa berbagai-bagai penderitaan sebelum pemulihan itu. Bapak Ibu, sekali lagi, saya percaya bahwa kita pernah mengalami masa-masa krisis, bahkan terpuruk ya, baik secara ekonomi tadi, secara politik budaya, dan juga spiritual kerohanian. Tetapi khotbah ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Meskipun untuk sampai ke pemulihan itu, kita harus siap dulu, mau dulu, bersedia dulu, menderita, alami dulu rasa sakit, rasa pedih. Tetapi di balik penderitaan itu ada pemulihan, ada sukacita. Nah, disinilah Tuhan mengingatkan kita lewat khotbah ini. Dalam menunggu pemulihan itu, kita tetap setia, harus setia kepada Tuhan. Kita harus tabah, kita harus bersabar, dan jangan berputus asa. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan kita merasa takut dan lemah lesu, tetapi akan memampukan dan memberikan topangan kekuatan bagi kita dalam menghadapi semuanya itu. Dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita terpanggil untuk hidup bersukacita. Sekalipun kita sedang dalam keadaan sulit, menderita, mengalami berbagai-bagai ancaman, kemelut hidup, baik terhadap ancaman kesehatan, ancaman keuangan pribadi, keluarga, ancaman pendidikan anak-anak kita, dan masalah-masalah lain. Tetapi akan kita peroleh ada pemulihan, ada sukacita oleh Tuhan dalam Yesus dan Roh Kudus. Sebagaimana topik Minggu Advent ketiga ini, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Marlasni rohama di tengah-tengah tado, debata, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Selamat merayakan Advent ketiga bagi kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Advent ketiga 12 Desember 2021 dari Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20 ini, agar kita mau bersukacita. Tuhan ada di antara kita. Merasani rohama di tengah-tengah tado debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar kita semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Advent yang ketiga, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah firman ini, berkatilah khotbah ini. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.